Salam saudara, selamat berpuasa. Dan hari ini saya membaca firman Tuhan Matius 9 ayat 14 sampai 17 tentang hal berpuasa. Bersama-sama dengan keluarga saya kami coba untuk saling memaknai. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian, terpeliharalah kedua-duanya." Ya, jadi saudara, di momen puasa hari ini, dalam ibadah keluarga, saya menjelaskan tentang apa sih makna puasa bagi kita. Nah, murid-murid Yohanes, mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa?" Kalau kita ikuti jawaban Yesus atas pertanyaan ini, sebenarnya Yesus dalam teks ini memberikan wawasan penting tentang sifat pelayanan perjanjian barunya. Nah, kita mesti lihat dulu gini, saudara. Puasa yang dimaksud oleh murid-murid Yohanes sebenarnya bukan puasa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Kalau berdasarkan catatan Taurat menurut hukum Musa, puasa itu dilaksanakan pada hari pendamaian. Sebaliknya, puasa ini yang dimaksud oleh para murid Yohanes adalah apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi itu biasanya berpuasa 2 minggu sekali, Senin dan Kamis. Dan murid-murid Yohanes mengadopsi cara ini. Karena mereka melakukan puasa 2 hari dalam seminggu, Senin dan Kamis, orang Farisi biasanya bangga dengan apa yang mereka lakukan. Lukas 18 ayat 12 misalnya. Mereka membanggakan puasa 2 kali seminggu dalam doanya di bait suci. Dan kalau kita belajar tentang sejarah gereja, kita akan tahu bahwa gereja juga melakukan puasa 2 kali seminggu, tetapi mereka melakukannya pada hari Rabu dan Jumat, agar puasa gereja mula-mula tidak disamakan dengan puasa orang Farisi. Tetapi tentu saja ada juga perbedaan pendapat antara puasa versi murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Bagi orang Farisi, puasa itu berarti tidak boleh mendekat dengan orang berdosa, ataupun ketika harus makan, tidak boleh makan dengan orang berdosa. Sementara bagi murid-murid Yohanes, puasa berarti tidak boleh makan sama sekali. Nah, terhadap pertanyaan itu, Yesus memberi 3 jawaban. Pertama, kita lihat dalam ayat 15. Tuhan Yesus menggunakan analogi mempelai laki-laki. Nah, analogi mempelai laki-laki menurut saya sudah diketahui oleh para murid Yohanes, karena Yohanes mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes pasal 3 ayat 29. Puasa Israel memiliki dimensi perkabungan dan berharap belas kasihan Allah, kalau kita perhatikan dari apa yang ada dalam Alkitab. Nah, ketika Yesus bilang analogi mempelai laki-laki, jika Yesus adalah mempelai laki-laki, maka sudah otomatis murid-murid adalah sahabat dari mempelai laki-laki. Tidak baik jika sahabat berkabung karena mempelai laki-laki sedang bersama-sama mereka. Seharusnya kan ada kegembiraan di situ.
Kita bisa dapat bandingkan dengan Hosea pasal 2 ayat 19 sampai 23. Allah menyatakan kepada Israel hal yang tidak jauh berbeda. Sekarang Yesus menggunakan bahasa ini untuk menyatakan bahwa dia adalah mempelai laki-laki dan mereka adalah Israel sejati, murid-muridnya yang terdiri dari orang Yahudi, bahkan juga bukan orang Yahudi yang percaya bahwa sebenarnya gereja maupun Israel ataupun siapa yang percaya dia adalah mempelai perempuan. Ini analogi, saudara. Intinya adalah begini. Setiap kali Israel melakukan puasa, maka puasanya adalah puasa perkabungan. Mereka meminta kehadiran Tuhan karena dosa dan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Mereka berharap pengasihan Allah. Mereka berharap Allah hadir untuk melepaskan mereka. Masalahnya sekarang adalah waktu Yesus menjelaskan ini, dia mau mengatakan bahwa Allah sudah hadir dalam hidup dan pergumulan mereka. Alasan orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes berpuasa adalah karena mereka merindukan hari ketika Tuhan akan kembali, sehingga menunjukkan perkenanannya kepada Israel kan. Nah, mereka berkabung menunggu ketika hari Tuhan itu datang untuk memulihkan keadaan Israel. Nah, Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya dengan analogi mempelai laki-laki, dia mau bilang bahwa Allah sudah hadir dalam kehidupan mereka. Kedua, saudara, Yesus juga mengatakan bahwa akan tiba saatnya murid-muridnya berpuasa. Puasa itu terjadi ketika hari-hari di mana mempelai laki-laki diambil dari mereka. Nah, beberapa ahli kitab memahami ini untuk merujuk pada periode 3 hari ketika Kristus diambil dari murid-muridnya dalam kematian antara salib dan kebangkitan. Tapi kalau kita lihat dalam Kisah pasal 13 ayat 3, 14 ayat 23 dan 27 ayat 9, kita lihat bahwa gereja mula-mula tampaknya memahami perkataan Yesus ini untuk merujuk pada waktu setelah Kristus naik dan sebelum dia datang kembali. Dengan demikian, maka kehidupan kita sekarang adalah kehidupan dalam waktu puasa. Sebenarnya hidup kita adalah kita berpuasa setiap saat. Tetapi puasa kita tidak seperti orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes. Puasa kita harus berpuasa seperti mereka yang tahu bahwa mempelai laki-laki telah datang, dan kita berpuasa dalam satu kerinduan besar untuk menanti kedatangannya kembali. Orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes berpuasa dalam duka cita karena mereka tidak percaya bahwa mereka percaya bahwa janji Allah itu akan terjadi tapi belum digenapi. Tetapi sebagai orang percaya, orang yang hidup dalam perjanjian baru, kita berpuasa karena kita percaya bahwa janji Tuhan telah digenapi, ia telah ada dalam kehidupan kita, dan kita menantikan janji-janji itu untuk digenapi sepenuhnya pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Hal ketiga, Yesus masuk ke inti pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Yohanes. Pertanyaan mereka tentang puasa berasumsi bahwa pengajaran dan pelayanan Yesus hanyalah satu perubahan kecil atau tambahan pada sistem puasa Yudaisme. Yesus sebenarnya memberitahu mereka bahwa puasa orang-orang percaya, puasa murid-muridnya berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Justru karena dengan kedatangannya ke dunia, maka ini sudah terjadi satu perubahan baru di dalam puasa orang-orang percaya. Kita tidak bisa begitu saja menuangkan isi perjanjian baru, anggur baru, ke dalam bentuk perjanjian lama, anggur lama. Akan ada puasa, tetapi jenis puasanya pasti berbeda. Kalau kita membuka misalnya kitab Ibrani, saudara, Ibrani pasal 8. Kita buka dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 13. Misalnya saya lihat di sini. Dia bilang begini. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang
telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi kata sifat baru untuk memodifikasi kata perjanjian. Dalam hal itu dia berkata perjanjian baru. Dia telah membuat yang pertama menjadi usang. Sekarang apa yang usang menjadi tua dan siap untuk menghilang. Saudara, kira-kira pemahaman kita begitu. Ibarat bangunan, Yesus tidak datang untuk mengoleskan cat baru pada bangunan lama, tetapi dia sedang membangun satu bangunan baru. Mereka tidak dapat memaksa Yesus dan murid-muridnya ke dalam kategori lama dengan sistem puasa yang lama. Dan ini memiliki banyak implikasi bagi penyembahan perjanjian baru kita, kan? Ada persamaan tapi ada perbedaan utama dalam penyembahan perjanjian baru. Baptisan perjanjian baru berbeda dengan baptisan proselit non-Yahudi. Hari ibadah perjanjian baru berbeda dengan hari ibadah perjanjian lama. Ketika berpuasa hari ini, saya membaca teks ini untuk istri dan anak-anak saya. Saya bilang kita berpuasa karena kita hidup di antara dua kedatangan Kristus. Tetapi kita tidak berpuasa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi maupun murid-murid Yohanes di zaman Yesus. Kita juga tidak berpuasa seperti umat beragama yang lain. Kita berpuasa karena kita percaya bahwa Raja yang adalah mempelai laki-laki itu telah datang untuk meresmikan kerajaannya, dan kita sangat menantikan kedatangannya kembali untuk menyempurnakan kerajaan yang sama, saudara. Dengan kata lain, kita mesti berpuasa dengan sukacita. Meski tantangan dan cobaan di masa COVID ini berat, puasa kita tidak boleh kehilangan nilai sukacita. Sebab di dalam nilai sukacita itu ada keyakinan dan harapan bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Meski tantangan hidup berat, kita tidak kehilangan syukur dalam hidup ini. Puasa sukacita harus kita lakukan, karena hari-hari kita adalah puasa sukacita kehidupan ini. Saudara, percayalah bahwa Tuhan selalu ada dalam derita hidup kita. Dan dengan berpuasa, kita yakin janji Tuhan digenapi, sebab Tuhan pasti akan datang segera. Amin.